Kalau Anda diberi cobaan oleh Allah, itu masalahnya sederhana, Anda ikhlas apa tidak? Nabi Ibrahim dikasih mimpi oleh Allah, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Ismail anaknya juga dikasih mimpi, kamu mau nggak disembelih oleh bapakmu? Sami'na wa ata'na. Jadi ente kalau mendapat cobaan, bilang sama Allah, ya Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, engkau apakan saja aku mau. Aku kehilangan dunia, aku tidak keberatan. Aku kalah caleg, tidak masalah. Aku nggak jadi presiden, tidak masalah. Asalkan engkau tidak marah kepadaku, ya Allah. Benar ya? Ini saya punya utang, nggak bisa bayar-bayar, waktunya sudah habis. Kekayaan saya tinggal motor ini. Waduh gimana ya, mosok motor tinggal satu-satunya alat mencangkul saya kalau kerja, mosok saya jual. Selama Anda masih, aduh ya apa ya, itu tidak dapat rezeki Anda. Begitu suatu hari, sudah apa-apa, motor mau apa, udah ambil. Dan saya ikhlas, karena saya harus bayar utang, tak jual. Begitu Anda ikhlas, hati Anda datang rezeki. Jadi begitu Ismail bilang, oke, silakan disembelih, saya tidak ada masalah, samina wa ta'na. Begitu si Ibrahim mengucapkan subhanallah, pedang ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, Tanjung sama Tanjung ini buar. Begitu bar sampai ke lehernya, ternyata lehernya berganti menjadi leher kambing. Si Ismailnya duduk di samping kambing itu. Jadi sembeliannya Allah itu adalah seberuntung-beruntungnya manusia. Karena kalau dia ikhlas disembelih Allah, dia mendapatkan kambing. Seluruh bangsa Indonesia ini kan sembelihannya Allah. Betul enggak? Disembelih kamu oleh kejadian ini, kejadian itu, tindakan ini, tindakan itu, polisi ini, perda itu, kepres ini, itu. Anda disembelih, cuman kambingnya mana? Kok nggak datang-datang kambingnya? Betul nggak? Anda sudah disembelih terus loh, tapi kok nggak jadi kambing? Mana kambingnya? Karena Anda tidak menghubungkan penderitaan Anda kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, asal engkau yang memang mengizinkan penderitaanku ini, ya Allah, aku ikhlas, samina wa ta'na. Mungkin lewat tangannya pemerintah ini, lewat tangannya tentara itu, polisi itu menyembelih aku, tapi kalau ini atas izinmu, ya Allah, aku ikhlas. Kalau Anda mengatakan itu kepada Allah, kambingnya datang. Kalau tidak percaya, besok coba. Gitu loh, artinya Anda akan mendapatkan ganti rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman sekalian. Nah itulah dzabihullah. Nah ini kalau Adam khalifatullah, itu sudah diketahui. Jadi waktu Adam itu syahadatnya bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan lucu. Nabi Musa tidak pernah mengucapkan itu. Syahadatnya Nabi Musa kan tidak gitu. Muhammad belum ada waktu itu ya. Lucu toh. Nabi, jadi yang mengucapkan syahadat itu ya dimulai Muhammad, sebelumnya syahadatnya tidak gitu. Waktu Adam ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Adam khalifatullah, gitu. Nek Muhammadur Rasulullah, Muhammad aku durung lahir sampeyan ngono ya apa sampeyan iki. Itu masalahnya ya. Oke. Ini mereka ini kita doakan mereka puncaknya menjadi kekasih Allah. Anak-anaknya dik ini ya. Artinya Allah menjamin rizkimu sampai nanti besar ya. Allah menyediakan rezeki sampai ke anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Terutama beliaunya ini. Wah, ini nanti berkahnya sampai ke anak cucunya. Cuman kawinnya satu aja. Daripada dibagi-bagi menjadi ya nek bojo siji anak 8 nek papat piro 8 ping 4. Si akeh anake. Kayak wong Madura. Umur 52 masih hamil lagi anak ke-9. Tak ketemu saya. Bu sampean anak keberapa? Ke-9. Sampean mbok masuk KB. Loh saya sudah masuk KB. Karena masuk KB ini maka jadi hamil saya. Kalau nggak masuk KB udah hamil saya.
Kabeh. Kabeh. Saya ini maksudnya serius, suruh masuk KB. Lah iya Pak, sudah masuk KB. Makanya saya hamil Bu, masuk KB. Lah iya sudah masuk KB. Memang ada Kiai Madura yang menasihati kami, orang-orang Islam di Madura. Kamu itu jangan hanya bikin anak tapi punya cita-cita. Mending punya anak satu tapi presiden daripada punya anak kere semua. Daripada 10 kere kabeh, satu tapi tokoh masyarakat. Loh bagaimana caranya Pak Kiai? Kalau ingin anakmu jadi presiden, kamu jangan terlalu bernafsu, masukinnya dikit aja. Kalau agak terlalu terlanjur, ya paling gubernur. Nah, melebu meneh, ya camat-camat. Kalau sampai pol, ya kere anakmu. Angel kan dagelan ngene gitu kan. Tapi kan karena itu sabda Kiai itu, pemuda-pemuda Madura juga selalu berjuang. Begitu malam pertama, ya Allah, berilah aku anak presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gubernur kapopo. Masuk lagi dikit. Ya sudah camat-camat sudah Pak. Askirebek. Nanti ibu-ibu sampai rumah bilang sama suami, Mas mau bikin presiden apa kere kan gitu. Allahumma sholli. Oke, terakhir sekali supaya tidak terlalu berkepanjangan karena saya senang membahagiakan Anda ini. Senang, tidak jadi apapun, tidak apa-apa asal semua orang di sekitarku berbahagia hatinya. Gitu ya. Ya Kholik, ya Bari, ya Musawwir. Kholik itu adalah segala peristiwa di mana Allah menciptakan sesuatu. Ya. Sebenarnya ada pembagian tugas. Allah bikin pohon, manusia meneruskan dengan kreativitasnya menjadikannya menjadi pohon, menjadi kursi, mebel, meja. Oke? Kalau luas, Allah bikin hutan rimba, manusia bikin kebun dan taman. Kan gitu. Rahmatnya Allah berupa hutan belantara, manusia mengolah warahmatullah menjadi wabarakatuh dengan transformasi sistem dan lain sebagainya, dengan negara apa kerajaan, tapi pokoknya rahmatnya Allah dijadikan barokah. Hutannya yang produktif dijadikan perkebunan, yang rekreatif dijadikan taman. Itu transformasi dari rahmat ke barokah. Kan gitu. Allah kasih padi, manusia bikin beras sampai nasi, kan begitu. Jangan Tuhan suruh ngeliwat. Wes ngekai pari juga kan mutu pisan ini. Enggak, tugas Allah dibatasi oleh dirinya sendiri, cukup memberi benih padi. Terus manusia panen padi, digiling, dihiler itu menjadi beras, akhirnya dijadikan nasi, begitu seterusnya. Ini adalah padi-padi yang oleh dijadikan beras, dan malam ini nasinya kita makan bersama-sama, kan begitu. Jadi ini partner kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi tugas. Makanya dia bilang tadi, kalau nggak ada Allah, nggak ada Muhammad, nggak ada ini. Nah, pembagian tugasnya seperti itu. Seluruh BUMN di Indonesia ini asal-usulnya adalah dari kerjasama seperti itu. Awalnya dulu adalah tanam paksa di Indonesia. Ketika kaum neoliberalis menang kaum liberalis menang di Belanda, terus mereka bikin perkebunan supaya bisa ekspor dari Indonesia ke seluruh dunia. Teh, kopi, coklat, vanili, tembakau, dan lain sebagainya. Maka mereka bikin perkebunan, mulailah industri liberal. Untuk itu mereka bikin perangkatnya, transportasi, bikin kereta, mereka bikin segala macam yang diperlukan untuk menyangga industri ekspor ini tadi. Maka akhirnya dijadikan tanam paksa,
Karena kalau tidak dipaksa, penduduk Indonesia tidak mau terlibat di dalam industri, mereka akan bikin sendiri-sendiri, maka ada tanam paksa. Kemudian pada tahun 1870 datanglah Van Deventer dari kota Deventer yang kemarin kita datangi sama Kiai Kanjeng. Deventer ini orang yang melahirkan politik etis. Dari penjajahan tanam paksa ini kemudian ada sisi kemanusiaan dan filantropi, kemudian yang bekerja keras ini dibebaskan dan diberikan santunan-santunan. Sekarang yang namanya politik etis ini menjadi LSM, menjadi CSR di perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Nah, perusahaan-perusahaan Belanda ini termasuk pabrik-pabrik gula dan lain sebagainya itu pada tahun 50-an kemudian dinasionalisasikan menjadi BUMN. Waktu itu teknologi belum mengerti ada minyak, belum mengerti ada emas, belum mengerti ada batu bara dan lain sebagainya. Perkembangan dari Belanda itulah kemudian sekarang menjadi BUMN, persero yang sangat banyak di Indonesia yang kita tidak siap untuk menanganinya secara berkeadilan. Pancasila tadi itu. Nah, soal Pancasila kan Anda sudah dengar dulu bagaimana, itu ya. Yang Mas Dik belum dengar adalah kita bersyukur kepada Allah karena kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ekornya berapa? 8, sayapnya 17. Sekarang bayangkan kalau kita dulu merdekanya 1 Januari. Jadi lari situ gini. Warudah 1 Januari. Apa? Ekornya 1, ininya 1. Untung loh Amerika itu ngebomnya tanggal 14 Agustus, sehingga Korea merdeka tanggal 15-nya. Kita nunggu 2 hari karena masih ngejar Soekarno untuk kita culik agar mau memproklamasikan kemerdekaan. Teman-teman sekalian, mari kita belajar sampai ke belakang secara kontekstual supaya kita bisa memahami begini-begini ini pentingnya. Lebih penting ini, dan ini akan terus ada, dan Dik Doang akan difotokopi Allah sebanyak-banyaknya sesuai dengan sarannya mbak-mbak tadi. Akan makin banyak orang macam dia ini, sehingga suatu hari presiden itu tidak ditentukan oleh parpol lagi. Orang sekampung tahu Dik Doang yang pantas memimpin toh. Lama-lama orang sekecamatan melihat ya memang Dik Doang yang cocok. Lama-lama sekabupaten tahu secara kultural sehari-hari memang dia yang konsen bersama rakyat, maka dia akan terpilih menjadi orang nomor 1 di kabupaten. Lama-lama seprovinsi dia, lama-lama presidennya cocoknya memang dia, kan begitu. Artinya presiden itu dipilih sejak babak penyisian di dalam proses sosial yang murni, kan gitu. Sekarang kan tidak tiba-tiba Budiono, tiba-tiba Sopo, tiba-tiba siapa. Karena kebenaran satu-satunya terletak pada demokrasi, parpol, dan pemilu. Demokrasi la roiba fihi hudal lil muttaqin, wa parpol la roiba fihi hudal lil muttaqin, wa pemilu bil caleg pilpres la roiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Jangan lupa ya. Itulah roiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan padanya. Satu-satunya kebenaran adalah demokrasi, parpol, pemilu. Tidak ada kebenaran yang lain. Maka suatu hari ya Allah, tidak perlu ada DPR. DPR-nya ya gini-gini ini di kampung-kampung sampai ketahuan siapa pemimpin sejati, kan gitu mudah-mudahan. Saya tidak ingin membubarkan DPR, enggak. Cuman maksud saya, andaikan DPR itu betul-betul memiliki dialektika kultural dengan rakyat yang sebenarnya, maka mereka akan bisa memilih benar-benar. Tapi ya sudah, tidak ada masalah. Indonesia itu saking kuatnya orang, saking kuatnya rakyat, maka gitu-gitu terjadi tidak ada masalah. Kita tetap oke-oke saja dan malam ini tetap bergembira, gitu kan ya. Dan Dik Doang ini juga melakukan semua ini tidak karena dipuji siapapun, tidak karena disuruh siapapun, tidak karena dibiayai siapapun. Untuk memastikan kabinet yang baru yang besok ini akan dilantik setelah pemilihan presiden, itu diperlukan suplai biaya dari luar sangat banyak untuk menentukan siapa mendatangi siapa, siapa mendatangi siapa, siapa ketemu siapa, parpol apa ketemu parpol apa, dikayak sampai akhirnya matangnya malam ini. Nah, begitu kan? Itu semua jangan dipikir
tidak ada tidak ada desain, semua ada desain yang agak kisru-kisru dan agak konslet-konslet, itu bisa membuat perkara seperti pembunuhan di padang golf misalnya. Itu karena ada konslet di tengah desain-desain itu. Dan Anda, wahai rakyat Indonesia, tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali kita kumpul-kumpul seperti ini. Karena sampai hari ini belum ada informasi hukum mengenai kasus itu. Yang ada baru perpanjangan tangan dari katanya ketoke ngene, iki nyambung rene, ketoke. Tapi belum ada pernyataan informasi yuridis mengenai hal itu, sehingga sampai hari ini belum bisa tentukan motif pembunuhannya itu apa. Mestinya kalau seseorang sudah terdakwa, sudah jelas motifnya. Tapi di Indonesia ini bukan negara yang bukan Indonesia. Indonesia ini bisa terjadi apa saja karena Allah sendiri yang berkebun di Indonesia. Semua manusia bikin kebun-kebun, termasuk Nokia itu perkebunan besar. Tapi Indonesia adalah kebunnya Allah sendiri langsung. Dengan malaikat didatangkan untuk menjadi mandor-mandor di sini. Jadi kalau ada aneh-aneh di sini, tidak usah heran, tidak usah kagum. Nanti akan ada jalan keluarnya. Perkara tidak ada jalan keluarnya sudah biasa, kita tidak mendapat jalan keluar.